Marilah kita rajin, selain rajin membaca Al-Quran juga coba kita rajin untuk membaca tafsir Quran atau artinya. Dan kita coba aplikasikan satu persatu sehingga kita mengerti bagaimana kita menjadi seorang wanita yang solehah. Jadi bagaimana dengan suami, jangan suami sudah berjuang keras demi keluarga tapi masih diomelin. Suami harus nurut keinginan kita, itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus minta teman baru. baru mau saya omongin itu. Kalau minta anak lagi mah nggak apa-apa, bener nggak Bu? Minta suami lagi katanya. Ya ini jangan, kalau ini mah nggak boleh ya. Seorang wanita muslim yang gitu mah nggak boleh. Nah inilah yang bisa mengganjal ya langkah kita, amal soleh kita itu kelihatan kurus di hadapan Allah. Kelihatan sedikit di hadapan Allah karena apa? Karena kesalahan kita, dosa kita itu masih banyak. Nah dengan dosa kita itu masih banyak daripada amal soleh kita, akhirnya kita nyemplung dulu ke neraka. Itu dibersihkan. Naudzubillahi min zalik ya. Mudah-mudahan jangan. Nah inilah acara pengajian termasuk salah satunya Bengkel Hati ini mengingatkan. Ayo kita belajar untuk memahami isi Quran. Quran ini petunjuk kehidupan kita, pedoman hidup kita. Masa sih kita berani melanggar? Kalau kita melanggar, ya kalau sekali dua kali mah istighfar mohon ampun. Tapi kalau berkali-kali, bertahun-tahun, aduh. Mudah-mudahan kita tidak. Tetapi maksud tema ini adalah seperti itu. Cobalah kita nanti sebagai seorang wanita, kalau kita menginginkan surga, ayo kita lakukan perintah-perintah Allah termasuk menjunjung tinggi suami kita. Selama suami kita tidak neko-neko, selama suami kita tidak aneh-aneh, selama suami kita senantiasa ingat tiap bulan ngasih apa Bu? Ngasih makan, kayak ayam aja ngasih makan. Kayak ayam kasih makan. Ya kasih. Bukan kasih makan Ustadz, kasih empan. Ya diberi rizki ya untuk mengelola. Ya itu alhamdulillah kita syukuri. Ya kalau ada bilang yang baik sama suami, Pak kalau memang ada rizki ya Bapak boleh deh nyicil-nyicil beli mobil, silahkan nggak apa-apa ya. Amin. Mau beli, Bu beli mobil yang mana? Ya yang Eropa lah gitu. Bapaknya punyeng ya. Tapi kan itu baik, masih baik. Selama bapaknya itu bisa beliin, bersyukur. Tetapi kalau nggak bisa beliin jangan grundel ya. Pak minta uang arisan, ini Bu ini uangnya baru dipakai nyicil rumah. Uang arisan aja nggak dikasih, nah itu gerundel. Nggak boleh yang begitu. Ya utanglah sama teman kan gitu kalau boleh. Ya ini salah satu hal yang harus kita perhatikan walaupun kelihatan ringan tapi ini susah. Kalau kita kerjakan setiap hari itu menjadi susah. Baik. Karena yang namanya berbuat baik ini lawannya setan. Dan kita harus memahami berbuat baik terus itu akan menjadi amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ibu-ibu termasuk wanita solehah yang betul-betul akan masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan wanita seluruh di dunia ini yang muslim, wanita solehah tapi ke surga, bukan ke neraka. Wanita solehah tapi ke neraka. Nah ini tema kita pada pagi ini dan kita minta kepada Ustadz Danu untuk menyimpulkan. Bagaimana supaya menjadi wanita solehah tapi ke surga, tidak ke neraka. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah. Bagi kita yang memang sudah mengaku muslim, sudah bersahadat, khususnya karena tema ini adalah tema bagi para wanita, marilah kita rajin, selain rajin membaca Al-Quran juga coba kita rajin untuk membaca tafsir Quran atau artinya. Dan kita coba aplikasikan satu persatu sehingga kita mengerti bagaimana kita menjadi seorang wanita yang solehah. Jadi bagaimana dengan suami, jangan suami sudah berjuang keras demi keluarga tapi masih diomelin. Suami harus nurut keinginan kita, itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus belajar untuk menghormati
suami kita harus menghormati anak-anak kita harus menghormati orang tua kita harus menghormati saudara kita semuslim, kita harus menghormati makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena itu adalah tetap amal soleh kalau kita bisa menghargai. Amin. Dan insya Allah kita akan menjadi seorang wanita soleha yang benar-benar insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, seperti biasa di akhir acara adalah Ustadz memimpin doa. Kita khususkan juga untuk saudara-saudara kita yang dilanda banjir Ustadz. Silakan. Terima kasih Dai Albar. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau lah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang sering kami kerjakan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa kepada teman-teman kami, dosa pada hamba-Mu yang lain, dan dosa pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami sakit, peringatan serta musibah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau menarik peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, kemarahan, iri, dengki, dan kesombongan dalam hati kami. Amin. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Amin. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kami khususnya di Jakarta dan umumnya di Indonesia yang saat ini sedang kebanjiran. Engkau berikan mereka kesabaran ya Allah. Engkau berikan mereka keikhlasan ya Allah untuk mensikapi ujian-ujian yang ada saat ini ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة